ngeliatin baju apa gitu ya. Begitu ada kita lewat ada orang yang tanam satu-satu, saya penasaran Pak. Karena saya petani. Aku punya prinsip gini, masa orang lain bisa, kita nggak bisa. Penasarannya di situ Pak. Pas kebetulan saya tanya-tanya gitu kan, ini kan jauh Pak, mungkin 5 kilo lah tempatnya yang saya tahu tanam satu-satu itu. Saya merasa tertarik. Tertariknya di mana? Saya punya lahan yang teknis gitu ya, yang bisa mengikuti jejak mereka. Lah begitu saya tanya-tanya, panen raya saya datang Pak, saya tanya gitu. Nggak taunya malah orang depan kecamatan namanya Pak Alik, orang Sunda asli dari Garut Pak. Dia penyuluh, awal mulanya tugasnya di Tasik. Karena dia dulunya biasa gitu ya, dia alih ke organik Pak, alih ke organik. Lah saya merasa tertarik. Karena dengar-dengar mereka itu yang digunakan organik itu dari kotoran Pak, dari kotoran, dari sampah yang tidak berguna menurut orang lain. Ternyata begitu diolah bisa jadi barokah Pak. Di situ dipelajari sifat fisik tanah, ekologi tanah. Si hati itu rasa terketuk Pak, merinding saya Pak benar. Karena saya lihat kehidupan yang ada di dalam tanah. Setelah kita melakukan apa yang aku lakukan, aku analisa, oh ini benar. Pantas guru saya bilangnya gini. Pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ternyata dari tumbuhan itu yang harus dikembalikan secara utuh, jangan diracuni. Begitu kita taruh di lahan di tanah, ada pengurai, itu ya, ada perombak, semuanya ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Saya bekerja sama dengan mereka. Ya sila pembelajaran 4 hari Pak. Setelah pembelajaran 4 hari, terus saya melakukan mencoba tanam satu-satu. Ternyata Pak, gagal yang ada Pak. Karena awalnya tidak belajar, hanya melihat dan mendengar. Awal mulanya kan kita melakukan Pak, setengah hektar gagal Pak sebagian. Karena apa? Belum menguasai benar-benar. Makanya jangan. Iya, pokoknya cara ingin tahu tanahnya seperti apa, kesehatan tanahnya apa dulu. Karena begitu dipelajari, tanaman itu tergantung Pak, tergantung kepada apa? Tanaman tergantung kepada akar. Akar tergantung kepada siapa? Ternyata akar itu tergantung kepada tanah. Kalau tanahnya sehat, subur, gembur, insya Allah ditanami apapun mereka pasti akan menumbuhkan hasil yang memuaskan. Makanya saya sering bilang ke petani, saya bangga ke teman-teman ya, teruskan. Aku bangga dengan kamu Pak. Saya seorang petani bersusah payah untuk membela semua orang. Gabah beras ditunggu setiap waktu oleh pedagang di kota. Kalau bukan Mas nanti ke depan siapa? Saya pikir ini saya bangga. Kita harus bangga. Jangan merasa hanya jadi orang petaninya. Benar ya? Saya melakukan. Makanya saya dengan anak saya sudah bertekad sebutir gabah adalah ibadah. Karena aku sudah melakukan. Alhamdulillah, kenapa bisa menjadi ngaos? Jadi Ngadiman pencipta benihnya Pak. Alik Saparakansa adalah mereka guru saya. Alik namanya. Ya Alik. O-nya adalah organik Pak. S-nya itu sistem operasi scientific bahasa merekanya gitu kan. Tanam padi yang sabar. Tanam satu-satu menggunakan pupuknya organik. Jadi Ngadiman Alik Sasri Organik Indonesia Pak. Jadi saya singkat kenapa? Supaya ke bawah semua. Dari yang mencipta benihnya atau yang mengasih ilmunya gitu ya. Terus yang Allah juga membawa semua. Jadi saya merasa pernah menjadi seorang petani. Terus ini Pak, benihnya itu sendiri awalnya ditemukan bagaimana cara menemukan? Nah, cara menemukannya gini Pak. Saya dulu pembelajaran di Ngawi Pak. Tahun 2003 pembelajaran di Ngawi. Ternyata waktu itu ada program yang namanya padi hibrida Pak. Waktu itu sekilonya 50.000. Saya belum lari ke pembenihan Pak. Cuman kita ternyuh hati saya bagaimana nanti petani gitu ya disuruh beli sekilo 50.000 gitu kan. Nah, gimana petani nanti ke depan? Nah, saya punya gimana caranya? Aliksa itu harus punya benih sendiri. Petani itu tidak harus tergantung kepada orang lain. Bisa nggak? Nah, di situ Pak saya berpikir, berarti kita harus bisa menciptakan sendiri. Alhamdulillah Pak, karena kita punya benih lokal. Selama saya hidup, pakai saya nggak meninggalkan padi yang namanya jerabangan Pak. Oh, jadi dari situ ya? Iya, dari situ. Nah, karena saya lihat padi itu, pertama anakannya banyak, kedua besar-besar bulirnya, gitu ya.
tinggi juga dia, umurnya panjang. Nah saya prinsipnya gimana? Bulirnya supaya besar, umurnya pendek gitu ya. Terus sudah nggak ada bulunya, udah nggak merah lagi. Nah dari situ Pak saya menyilang mengawinkan gitu Pak. Alhamdulillah sampai sekarang dari mulai tahun 2000. Jadi cara mengawinkannya gimana sih Pak? Sebetulnya mudah Pak. Diambil biasa. Ya sebetulnya itu mudah. Tidak lama, mungkin memerlukan cuma 5 menit Pak, tapi harus tepat waktu. Dalam arti tepat waktunya gini. Penyilangan itu kan harus sama-sama buka tuh bunganya itu kan. Nah bunganya kalau yang betinanya itu digunting dulu Pak. Digunting ke tengah atau 3/4-nya gitu ya. Itu kan nanti kan ngeluarin itu tuh benang sari, benang sari, sabuk sari. Nah biasanya itu rata-ratanya 6 Pak si benangnya itu. Nah benangnya nanti keluarkan putik untuk sarinya itu. Nah sebelum keluar serbuknya kita ambil dulu benangnya, putusin dulu yang betinanya. Karena nanti buat masuk si jantannya. Jantannya kita biasanya pakai yang lokal Pak. Kalau lokal itu biasanya terhadap hama dan sebagainya itu agak tahan, agak kuat gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa kita lihat. Dibilang berhasil juga belum, cuman sedikitnya sudah saya sendiri, keluarga, terus masyarakat. Mungkin Pak, ini mungkin ada namanya, varietasnya awalnya itu antara apa dan apa? Oh iya, awalnya dari Jerabangan. Ya, Jerabangan kita ngambil IR64 Pak. Awal mulanya. Kenapa kita ngambil IR64? IR64 itu umurnya pendek gitu ya. Terus masyarakat petani pada umumnya suka Pak, karena dia umurnya pendek gitu ya. Budidayanya bagus. Dan dari situ kita ngambil umurnya, terus pendeknya dari situ Pak. Jadi untuk jantannya apa betinanya ya 64-nya itu? Untuk betinanya. Oh, betinanya. Iya, kalau jantannya dari lokal itu ya? Dari lokal. Kita kebanyakan ngambil dari lokal. Ada gadis Jambe, ada ini mendik susu saya pada situ. Ya. Jadi semua itu kalau kita sudah ada ilmunya sedikitnya, insya Allah mudah, nggak ada yang sulit. Yang sulit itu yang nyari ilmunya itu dulu gitu kan. Saya dulu petani juga bingung Pak, bahasanya nggak nyambung. Karena saya petani ortodok, mereka sudah insinyur kan. Tapi saya nggak ini apa ya, nggak malas gitu. Tetap kita harus bekerja. Itu ya mawar. Nah, mawar itu dulunya kan gini Pak. Itu pewanginya kita aduk Pak. Ada bunga kantil gitu ya, terus ada kenanga, ada mawar Pak. Orang dulu itu biasanya nggak meninggalkan kalau mau panen atau mau tanam biasanya suka apa ya, suka pakai bunga-bunga gitu loh. Saya sih nggak tahu tujuannya apa ya Pak ya. Cuma nah, tapi begitu saya pelajari, oh ternyata kalau lagi bunga, saya taruh bunga, hasilnya juga nanti dia akan ikut aromatik Pak. Oh begitu. Dulunya ada mawar, muncullah ngawas mawar. Jadi Pak, ditaruh di dekat ya, itu ya. Ya. Ya kayak itu Pak, itu kan buat itu Pak. Buat nanti kalau ada yang 2 gelar male, taruhlah di situ. Itu bunga kenanga Pak. Ya. Kenanga itu kan nggak pernah putus Pak, selalu ada terus. Jadi memang saya sengaja, itu kan memang alam semua itu kan untuk kita. Nah, kita harus menggali itu, yang ada harus digali. Ya, jadi bisa meresap ke situ ya. Ya, aromanya. Contohnya gini lah, ruangan dikasih pewangi. Bapak udaranya gimana rasanya? Karena